Anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Surmiati. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan makhluk hidup secara dikotomi. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasi makhluk hidup secara kunci determinasi. Dan yang ketiga, siswa dapat menyajikan hasil pengklasifikasian. Makhluk hidup sangat banyak dan beraneka ragam. Keanekaragaman makhluk hidup dapat dilihat dengan adanya perbedaan-perbedaan, seperti perbedaan bentuk, ukuran, struktur, warna, dan fungsi organ, serta habitat. Makhluk hidup menunjukkan adanya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Perbedaan inilah yang memungkinkan terjadinya keanekaragaman pada makhluk hidup. Klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Lalu, ada tujuan klasifikasi makhluk hidup. Nah, adapun tujuannya yang pertama, mempermudah mengenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Dan yang kelima, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Klasifikasi makhluk hidup didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Misalnya, bentuk tubuh atau fungsi alat tubuhnya. Makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama akan dikelompokkan ke dalam satu golongan. Contohnya, kucing dengan kambing dan kucing dengan harimau. Kucing dan kambing memiliki persamaan, di mana persamaan yang dimilikinya yaitu dikelompokkan ke dalam kelas mamalia atau kelas hewan yang menyusui. Tetapi harimau memiliki lebih banyak persamaan dengan kucing jika dibandingkan dengan kambing, sehingga harimau dikelompokkan dengan kucing di dalam kelompok yang lebih kecil, yaitu famili Felidae. Jadi, semakin banyak persamaan sifat yang dimiliki kucing dan harimau, menunjukkan pula semakin dekat hubungan kekerabatannya. Dasar klasifikasi makhluk hidup. Adapun dasar klasifikasi makhluk hidup, yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Dan yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Contoh pengelompokan yang dilakukan berdasarkan dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, berdasarkan ukuran tubuh. Berdasarkan ukuran tubuh, tumbuhan dikelompokkan menjadi 3. Ada pohon, ada perdu, dan ada semak. Nah, di bawah ada 3 gambar, yaitu yang menunjukkan yang pertama ada gambar pohon, gambar semak, dan gambar perdu. Selanjutnya, berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi 3. Ada tumbuhan yang hidup di lingkungan kering atau xerofit, dan tumbuhan yang hidup di lingkungan air atau hidrofit, dan tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab atau higrofit. Tumbuhan yang hidup di hidrofit atau lingkungan yang lembab itu contohnya eceng gondok. Kalau xerofit tempat yang kering ini contohnya kaktus, dan higrofit ini tempat yang lembab contohnya itu lumut dan paku. Berdasarkan manfaatnya. Berdasarkan manfaatnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman hias, tanaman obat-obatan, tanaman sandang, dan tanaman pangan. Contohnya ada bunga, ada lidah buaya, dan ada tumbuhan paku.
Selanjutnya ada berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3. Ada hewan pemakan daging atau karnivora, dan hewan pemakan tumbuhan herbivora, dan hewan pemakan daging dan tumbuhan itu disebut omnivora. Contoh hewan karnivora ada anjing, ada kucing, ada harimau, dan ada buaya. Sedangkan omnivora contohnya ada ayam, ada bebek, ada rubah, dan ada beruang, serta tikus dan monyet. Kalau herbivora contohnya ada gajah, ada kelinci, ada jerapah, ada burung, ada kambing, dan ada sapi. Carolus Linnaeus adalah seorang ahli ilmuwan dari Swedia. Dialah yang memperkenalkan cara pengklasifikasian makhluk hidup pada tahun 1707 sampai dengan 1778. Ada istilah yang disebut dengan taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan ada lagi takson. Takson adalah tingkatan kelompok makhluk hidup yang anggotanya banyak memiliki persamaan ciri yang disusun dari tingkat tinggi ke rendah. Adapun urutan takson pada makhluk hidup. Kalau dalam bahasa Latin ada regnum, divisio atau phylum, classis, ordo, familia, genus, dan spesies. Sedangkan dalam bahasa Indonesia ada dunia, divisi atau phylum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Kalau dalam bahasa Inggris, kingdom, division atau phylum, class, order, family, genus, dan spesies. Selanjutnya ada tingkatan takson dari tinggi ke rendah. Adapun dimulai dari kingdom atau kerajaan, lalu ada phylum atau divisio, lalu ada classis atau kelas, lalu ordo atau bangsa, setelah itu familia atau suku, setelah itu genus atau marga, dan terakhir spesies. Sedangkan tingkatan takson dari rendah ke tinggi itu dimulai dari spesies atau jenis, setelah itu genus, familia, ordo, classis, phylum, dan kingdom. Selanjutnya ada kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan phylum atau divisi, kelas, ordo, familia, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Cara membuat kunci determinasi. Yang pertama, kunci determinasi harus dikotom atau berlawanan sehingga pada satu bagian bisa diterima dan pada bagian yang lain bisa ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah untuk diamati. Yang ketiga, deskripsi dari suatu karakter dengan istilah yang umum sehingga bisa untuk dimengerti orang. Yang keempat, memakai suatu kalimat dengan sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap pada kuplet diberikan sebuah nomor. Dan yang keenam, kata yang pertama daripada tiap pernyataan di dalam satu kuplet harus yang identik. Selanjutnya ada cara memakai kunci determinasi. Yang pertama, baca dengan teliti kunci determinasi, mulai dari permulaan, misalnya nomor 1A. Yang kedua, cocokkan ciri pada kunci determinasi dengan ciri yang ada pada makhluk hidup. Yang ketiga, jika ciri-ciri kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Contohnya, pernyataan 1A tak sesuai, beralihlah ke pernyataan 1B. Selanjutnya, jika ciri yang ada pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, lalu catatlah nomornya. Kemudian, lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang tiap pernyataan pada kunci. Yang kelima, jika salah satu pernyataan terdapat sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif yang lainnya akan gugur. Misalnya, kunci determinasi memuat pilihan yang A, tumbuhan berupa herba, atau yang B, tumbuhan berkayu. Jika yang dipilih 1A atau tumbuhan berupa herba,
berarti pilihan 1B akan gugur. Begitu seterusnya hingga sampai diperoleh nama famili, ordo, kelas, dan divisio atau filum dari makhluk hidup yang diamati. Contohnya, bawalah seekor hewan, kemudian jawablah kunci determinasi berikut ini. 1A. Tidak bertulang belakang. Bila ia, lanjutkan ke nomor 2. 1B. Memiliki ruas-ruas tulang belakang. Bila ia, lanjutkan ke nomor 3. 2A. Tubuh lunak, kaki tidak berbuku. Bila ia, jawabannya siput. 2B. Tubuh tidak lunak dan berbuku-buku. Bila ia, lanjutkan ke nomor 4. 3A. Bergerak dengan sirip. Bila iya, jawabannya ikan. 3B. Bergerak bukan dengan sirip. Bila iya, lanjutkan ke nomor 6. 4A. Bersayap. Bila iya, lanjutkan ke nomor 5. 4B. Tidak bersayap. Bila iya, jawabannya lipan. 5A. Menyusui anaknya. Bila iya, jawabannya mamalia atau kerbau. 5B. Tidak menyusui anaknya. Bila iya, lanjutkan ke nomor 7. 6A. Sayapnya sisi. Bila iya, jawabannya kupu-kupu. 6B. Sayapnya lurus. Bila iya, maka belalang. 7A. Mengalami metamorfosis. Bila iya, jawabannya katak. 7B. Tidak mengalami metamorfosis. Bila iya, lanjutkan ke nomor 8. 8A. Tidak mengerami. Bila iya, jawabannya buaya. 8B. Mengerami telurnya. Bila iya, jawabannya burung. Nah, dari kunci tersebut diperolehlah seperti kita ambil contoh 1A dan 2A nomor kuncinya. Lalu berarti dapat makhluk hidupnya siput. Kenapa siput? Di pernyataan 1A dikatakan tidak bertulang belakang. Nah, kita ketahui siput tidak memiliki tulang belakang. Lalu 2A itu membuat pernyataan tubuh lunak dan tidak berbuku-buku. Karena kita ketahui tubuh siput itu lunak dan tidak berbuku-buku. Dan kita ambil juga contoh yang nomor kunci 1B, 3A, itu nama makhluk hidupnya ikan. Kenapa ikan? Karena pernyataan 1B itu memiliki ruas-ruas tulang belakang. Karena ikan memiliki ruas tulang belakang. Dan 3A itu bergerak dengan sirip, dimana kita ketahui ikan bergerak dengan sirip. Adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, orang yang pertama melakukan pengelompokan makhluk hidup adalah Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai dengan 1778. Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup itu disebut taksonomi. Tingkatan kelompok makhluk hidup yang anggotanya banyak memiliki persamaan ciri yang disusun dari tingkat tinggi ke rendah itu disebut takson. Adapun urutan takson pada makhluk hidup yaitu kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, suku, marga, dan jenis. Dan terakhir, kunci determinasi merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian, gunakan masker jika ingin keluar rumah. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment channel Ibu ya. Demikian dari Ibu.